tambahan, ada juga isen
Lah isen-isene kuwi sing ning njaba gambar asli, nek sing jero ning Garuda ya ora mek syukur kene kok ya kudu ada isen-isene. Dadi nek Garuda kan tekan apa nih sebenarnya harus ketemu orang wis kok gambar Garuda mau dibangun dan seterusnya tidak. Itu pasti tidak akan sempurna. Gitu nggih? Jadi caranya gambar yang untuk motif kain 2 meter. Ayo. Cara desain motif 2 meter. 2 meter atau 1 meter pokoknya sing nyambung ya. Aku minta kertasnya yang tengah satu. Kertas tengah. Satu saja sudah. Tengah. Oke. Halo. Ini caranya bagaimana? Cara gambarnya ditekuk kanan, kemarin sudah ya. Kalau bisa untuk badan tulis, kertasnya jangan kertas yang kecil ini. Ambil kertas buku, kemarin ada punya buku gambar yang besar kan. Nah, tapi caranya seperti ini digambar. Gambarnya nyambung kanan, nyambung atas. Nah ini nyambung kanan dan nyambung kiri. Bagaimana bisa nyambung kanan, nyambung atas? Berarti dibalik lagi, ditekuk lagi supaya bisa nyambung kanan, nyambung bawah. Seperti ini. Nah, terus digambar. Jadi gambarnya nyambung semuanya. Ketika nanti caranya bagaimana ketika cara mengeblak, gitu ya. Nah, ketika ada motif ada ini di sini dikasih ini sama tulis kan nggak mau tulis mau lagi. Iya caranya nulismu ceritaku itu tulisan. Ya. Jangan cepat Pak. Oh ya. Ini caranya. Ini kan kertas yang sudah ditekuk-tekuk tadi ya. Terus sudah jadi gambar. Ditaruh di meja. Di meja kemudian disolasi kanan kiri atas bawah semua disolasi sudah tenang. Ini gambarnya tenang ya. Kemudian kainnya ditaruh di sini, plek, ya, gambar. Karena gambar sini nyambung sini, kainnya yang digeser, kan berarti nyambung lagi loh. Terus sudah 2 gambar, geser lagi. Oh, sudah selesai. Terus naik ke atas. Kembali ke apa yang paling pinggir tadi ya. Tadi kan masih 1 lembar ini. Terus naik lagi, berarti kainnya digeret. Iki mau sak gambar, iki diplok meneh. Mergo gambare kene ya karo yang atas, berarti tetap nyambung. Sampai dengan 1 lembar. Gimana kira-kira? Jangan lupa dikasih garis tepi seperti kemarin. Kalau jarit garis tepinya pinggir itu cukup dengan 3 cm saja. Nggak usah 5 cm kalau jarit ya. Bawahnya 3 cm, atas 3 cm, kanan dan kiri kanan 5 cm, kiri 5 cm. 3 cm aja, semua 3 cm. Terus dikasih seretnya apa? Yang kemarin roh batik itu kan, yang ada serit gitu, ya. Oh ya, dikasih seret nanti seretnya. Itu kalau jari tepi kanan dan tepi kiri. Kalau bawah nggak usah dikasih. Kalau bawah cuma di garis saja. Sudah? Kanan 3 cm, kanan kiri 3 cm, atas bawah juga 3 cm. Tapi kanan kirinya dikasih seret. Seretnya apa? Seret bisa jadi embok dia juga. Ngerti tak? Nah, cari embok. Lek gendong sampai cari tadi. Ya gitu ya. Nah sudah. Setelah itu, setelah selesai digambar desain di kain itu tadi sudah selesai.
yang perempuan saja ya. Yang laki-laki kayaknya kurang telaten nyantengnya. Itu anak perempuan nyantengnya itu kan seperti ini. Itu kain yang di sini singit mau, supaya tidak kena tetesan. Ya, jadi kainnya disingit nih. Ambil lagi yang sini juga disingit nih. Maksudnya disimpan biar enggak kena malam. Tuh. Nanti bekerjanya juga tetap berkelompok seperti kemarin ya. Masih ingat dengan kelompoknya? Bagaimana? Beban? Tapi tak kelompok orang kalian. Satu kelompok berapa orang, Bu? Menjadi 4 kelompok. Apa? Satu kelompok satu kain awal. Ya, besok Pak mintanya satu kelompok satu kain saja. Oh, ya. Berarti butuh 4 kain. 4 kain. Ukuran 2 meter. 2 meter. 2 meter. Terus sampai kan di kelompok. Orang kena jawab orang tanya baju ibu sini. 2 meter. Ya Pak, dari kemarin kan ceplok seksini sampean gitu loh. Tapi kalau yang besok itu semua diseragamkan harus nyambung kanan, nyambung kiri, nyambung atas, nyambung. Akan tetapi ada motif satu yang motifnya itu bermakna. Ingat ya, saya pengen gambar Garuda. Ya berarti Garuda ini yang tengah, lihat-lihat ini sama isi omong. Gitu ya. Dia ini berarti motif tambahan atau motif pendukung. Motif utamanya hanya satu. Gitu ya. Misalkan motif utamanya cakrawala, boleh. Motif utamanya apa jenisnya? Manuk betek, boleh. Motif kedua manuk apa? Manuk iso dadi apa jenis buntute apa bulunya di bulunya. Apa ya? Namanya belajar ya. Besok belajar lagi. Desainnya tidak usah kesusu. Desainnya bagaimana pakai kertas yang lebar ya. Satu-satu aja. Kertas yang lebar. Itu ya. Apalagi kalau motifnya daerah sini, Bapak. Jadi cakrawala ditambah daerah sini. Sini itu namanya apa? Di sana Bapak. Jati keplek Kelamunan di sana, Bu. Jati keplek. Jati berarti kan daun jati ya. Keplek yo. Dikeplek. Jati keplek. Berarti yo filosofinya apa? Wis monggo mau Jati. buat seperti apa? Atau diambil jatinya saja. Berarti daun jatinya boleh ada bunga-bunganya daun jati dan sebagainya. Boleh. Semuanya boleh. Intinya gitu ya. Harus ada motif utama. Halo. Harus ada motif utama dan di motif utama itu juga ada isen-isennya. Ingat ya? Motif utama ada isen-isennya, juga ada motif tambahan. Yang berfilosofi adalah motif utama. Jadi takoni ibadat mengangkat filosofi apa? Daun jati, Bu. Kenapa kok daun jati? Karena ini berasal dari sekolah dari jati keplek. Gitu ya. Atau mungkin di sekolah sini punya apa ya yang di sini. Yang khas. Yang khas, boleh. Punya apa? Oh, boleh. Atau haji. Oh, di sekolah saya itu selalu menyelenggarakan ibadah haji. Monggo. Digambarkan dengan apa ya? Kira-kira. Yang penting berfilosofi. Gitu ya. Nah, kira-kira rangkaiannya haji itu apa saja ya? Ininya seperti itu. Terus setelah itu dicangkeng sudah tahu ya, sing nyangkeng bolone sing wedok. Lain desain semuanya bareng-bareng. Sing ngeblak bareng-bareng ya. Ngeblaknya bareng-bareng di atas meja seperti ini. Bisa di kelas meja 2 dijadikan 1, kemudian gambar ditaruh di tengah, digambar di atas. Santai kan?
Paham ya? Itu kan kain memanjang ya Bu 2 meter ya. Ya. Lah, batik apa? Pola. Polanya itu nyampe ke atas. Kata semua. Ke atas semua ya, jangan sampai menyampe ke atas Kata semua. semua ya. Karena kalau kemarin itu kan taplak. Nah. Kalau taplak itu posisi kan di sini harus burungnya ke atas. Yang di sini burungnya juga ke atas. Yang di sini itu karena taplak. Tapi ketika baju berarti harus ke atas semua. Tapi ya enggak apa-apa ketika itu abstrak dia juga bisa ke atas bisa ke bawah. Gitu. Atau manuk ya murah apa? Cucuk-cucukan juga. Kalau naga biasanya dari sini ke sini Bu. Ya. Naga. Di sini. Tapi pelan Pak. Kalau itu kalau itu mungkin sekali itu masih yang penting badai apa ini lebaran dulu ya. Oke. Terus setelah itu setelah dicantum berarti apa kan? Di warna. Sampai mau mencantiknya di kelas atas juga boleh. Terus mau bapak kepala, mana ya? Iya. Maksudnya kalau di sana kan ada apa namanya musungi apa lah. Ketika nyanyi itu memang kompornya sudah ada di belakang kelas. Nah, waktunya nyanyi tinggal apa? Misalnya geser sedikit, itu kan bisa. Tapi monggo nanti lihat bapak kepala sekolah saya ini gitu ya. Berarti nyanyinya juga gantian. Jadi kain satu itu tidak boleh dicanting. Tidak boleh dicanting 4 anak. Tidak boleh. Jadi nyantingnya gantian. Kalau tidak gantian bisa jadi ambil dari kompor sini dan dari kompor sini. Jadi kainnya di tengah bisa jadi. Tapi satu kompor terus di geret kanan kiri kompornya isok kan enggak. Benar ya? Wes bagaimana caranya supaya bisa itu kayak gitu ya. Oke. Terus selanjutnya setelah mencantum mewarna. Sudah paham dengan mewarna? Warna itu ketika kamu mudahkan hasilnya seperti itu kayak ganti warna. Mudah sekali seperti ini mudah banget. Yang birunya siapa? Biru muda punya siapa? Akhirnya kan birunya hampir hilang. Itu ya kurang apa? Nah, bisa jadi dikasih biru tua, terus disembur-sembur nih pakai tangan. Jadi ada yang tua, ada yang muda, nanti akan cantik. Semburnya kayak gini kalau tangan orang sedih. Ya, dengan air disembur-semburkan itu akan cantik. Makanya kalau gambarnya besar-besar itu harus bisa bermain warna. Tapi besar oleh gak ada isinya oleh gitu ya. Koyo taplak nih, koyo kasur, koyo jenis Spray. Spray itu kan banyak yang warnanya besar gitu. Seperti spray. Kalau dibuat baju nanti cucu ini kono, terus awal ini gini, kan repot. Cucu hilang. Repot ya. Nah, makanya gambarnya yang besar-besar segini aja ini kalau besar. Jadi nanti ditambah gambar-gambar yang kecil. Itu ya. Setelah diwarna selesai kering, nanti waterglass. Cara waterglass bagaimana? Cara waterglass itu sebetulnya juga nggak ada masalah. Nembak hitam seperti tadi dikasih waterglass gitu ya. Kainnya dibuka satu-satu, buka berat ya. Dimasuki waterglass. Masuk lagi. Dibiarkan selama 4 sampai 6 jam. 4 sampai 6 jam. Tidak boleh dibiarkan hanya 1 jam. Atau bisa lebih jadi, kalau dibiarkan hanya 1 jam, warnanya luntur. Atau kalau dibiarkan terlalu lama, kainnya akan ngoprol. Jadi tidak boleh semuanya. Nah, sudah kan pagi tadi diambil sama bapaknya itu, diambil
nyaman di water glass, makanya dibawa ke sini. Nah, kenapa seperti itu? Kalau di rumah saya itu ada yang namanya picker, alat untuk water glass besar gitu. IKN masuk itu di bawahnya sudah ada water glass ini. Ketika seperti itu terus diginikan itu sudah kainnya benar-benar menyerap ke water glass. Itu 1 sampai 2 jam sudah bisa lorot. Tapi ketika pakai tangan kayak water glass pakai tangan, karena tidak boleh ada sedikit pun yang tidak terkena water glass. Ketika ada sedikit sak menit tok nggak kena water glass, kuwi kok kain balik putih naik, kok nggak dikunci warnanya. Water glass itu apa? Mengunci warna. Jadi kok nggak kena water glass masih ono sak biji, kuwi kok dadine mesti kembali putih. Paham ya? Yang putih yang belum kena aja dan yang lainnya kan tetap hitam. Nggih, maksudnya misalkan yang kena, yang nggak kena sak driji. Nggih. Nanti sing balik putihnya hanya sak driji ini toh? Iya. Oh, enggak. Tapi kalau banyak kan repot, Pak. Nggih. Nah, makanya itu caranya dimasukkan water glass, kemudian diserut, ditiriskan, diserut, bawahnya juga tetap dikasih bak. Nah, Ini mancing netes water glass ini sih pakainya tidak kali. Jadi water glass nggak usah dibuang, water glassnya bisa dipakai lagi. Itu ya. Tadi masih ada sisa water glass satu jurigen tadi, setengah jurigen kayaknya masih ada sisa water glass. Nah, setelah itu, setelah di water glass dilorot seperti tadi. Jadi water glassnya enggak hanya 1 jam tapi maksimal 6 jam. Ketika sampai water glassnya jam 3 misalnya ada mulai di water glass itu ya, apa? Besok pagi-pagi harus sudah dicuci. Tidak boleh besok jam 3 lagi. Kalau jam 3 lagi berarti berapa jam? 24 jam. 24 jam. Enggak, misalnya jam 3 seperti ini sama water glass. Terus lorot besok jam 3 lagi. Kan masuk kelas jam 3 ya? 12 jam jam. 1 atau jam 3 atau jam 1 itu berarti kan sudah 22 jam. Itu enggak boleh khawatir kalau nanti merot. Jadi maksimal 6 jam. Kalau saya biasanya jam 3 sore itu di rumah. Dulu belum punya meter itu jam 3 sore kita kasih water glass, besok pagi-pagi jam 7 sudah kita itu wes atus gitu, water glassnya sudah atus gitu, terus langsung dilorot. Berarti dijemur ya Bu? Anu ngetus Jadi nama jenis sampai ini. Oh disampai nih kak, nggak usah dijembreng gitu ya? Disampai Sampai kak. biasa buat apa-apa itu. Sampai ini. Iya. Tapi jangan yang warna muda harus ditumpangi warna tua. Warna muda ya ditumpangi warna hitam. Kayak gitu ya. Warna muda, warna tua, jembret. Itu ya. Setelah itu dilorotnya ya supaya makin dicet. Dimasukkan air mendidih, dimasukkan dan dicuci dulu. Air mendidih dimasukkan. Setelah itu, tapi mencucinya itu juga nggak boleh lama-lama. Paham maksudnya? Dicuci 1 jam di daerah ini, 1 jam tapi dilorot. Nanti warnanya terkontaminasi. Jadi tidak boleh. Jadi seperti tadi dicuci, setelah dicuci langsung dilorot. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan sampai dengan di sini. Lagi melarat, Bukan pelorot ya, pelorot. Larang. Dilorot itu kan fungsinya untuk menghilangkan malam. Setelah menghilangkan malamnya dicuci. Dan cucinya itu malam yang nempel ya harus semua hilang. Kasih kata, berarti nanti dicuci lagi. Pakai
ada malamnya kain itu terasa ya Bu? Apa? Iya, kan gitu Pak. Oh. Disetrika nggak hilang Bu? Apa? Disetrika nggak hilang malamnya? Disetrika nanti seperti ada air, seperti basah gitu ya. Oh. Seperti basah gitu. Itu kan menguap ya, nggak hilang, tetap nggak hilang. Harus dibersihkan dulu. Dengan air. Dicuci lagi bisa. Ya. Kalau memang banget berarti harus Digodok lagi. Intinya itu. Kalau tak ya segera. Itu guys. Jadi membatik itu ya memang dari A sampai Z itu harus sempurna. Kalau nggak sempurna berarti jadi batik ya nggak sempurna. Di satu season saja ada yang tidak sempurna, pasti batiknya juga tidak sempurna. Akan tetapi nanti kalau sudah latihan, beberapa kali latihan, anak-anak tahu. Halo. Halo. Cara mewarna batik yang benar adalah saya kasih tahu. Misalkan di situ ada beberapa motif ya. Ada motif parang, ada motif Garuda, ada motif apa ini? Bunga tirai misalkan. Oh iya, Garudanya di warna apa ya? Garudanya di warna apa dengan apa ya? Halo. Garudanya di warna apa sama apa ya? Jangan hanya satu warna. Kalau satu warna itu garis ceplek, gitu ya. Kalau bisa paduan antara warna yang warna yang motif asli dengan warna yang dasar itu kontras. Nek motif wis warna soft, motifnya warnanya soft, berarti dasarnya harus warna yang tebal, bisa hitam, bisa merah, marun, bisa coklat, bisa tua, bisa hitam juga bisa. Ketika warnanya warna motifnya tadi tua, warna motifnya merah bata misalkan, terus warna motif lainnya lagi ada yang hitam, ada yang tua-tua. Nah itu warna dasarnya boleh yang muda, tapi juga jangan terlalu muda. Kalau terlalu muda itu juga kurang bagus, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Bon. Nah, keren. Karena batik itu bisa bagus itu karena praktek, Bapak. Praktek ya, sering kali ya. Kalau hanya diomongi sampai kesel ngomong juga tidak akan Tangannya harus lemes ya Bu. temu. Oh iya, kemarin kan dikasih spon-spon itu ya. Sponnya itu sampean bikin panjang-panjang, kemudian bawahnya itu dilincipi jahit, bawahnya itu dilincipi jahit gunting. Sekira pengen melincip itu bisa. Jenenge itu jadi jegul. Jegul. Paham ya? Yang spon kemarin itu loh. Nah, diambil segini tipis, terus mari digawe dawa-dawa, pucuknya dilincipi sampai pucuk. Itu ya. Jadi biar untuk mewarnai enak, cepat enak. Yang tinggi dasar berarti ya gendut, yang tinggi jeroannya berarti ya lincipnya tenanan sing itu ya. Sudah ya. Nah, terus kalau mau warna 2 meter Bu Zaki, 2 meter itu kan lama warnanya gitu ya. Gimana nanti? Kan cuma 2 jam. Bisa jadi hari itu mewarna yang bagian isen-isennya saja dulu. Setelah itu dikeringkan, dibawa pulang. Besoknya mewarna dasarnya. Gitu ya. Tapi tetap carane gawa mulai ya wis gak. Lek urung gawe ya mulai digawa mulai. Gitu ya.
Dan tetap diingat Mas, nanti Bapak Ya. bisa ke rumah saya nanti bisa lihat, oh tempat untuk mewarnai itu seperti Nggak apa. apa. Nanti bisa diberikan, nggak mahal, murah. Ya. Di sini banyak sekali apa? Papan-papan bekas kayu, banyak sekali. Tinggal titik-titik. Ada dua itu. Sendiri. Gua suka ngomong Berapa orang baik kemarin? Berapa orang itu? 2 meter ada. Ya, berarti besok pakai itu tinggal berikan pentil sama kancing. Pentil Pentil yang panjang-panjang. panjang-panjang itu. Itu yang murah di toko 6. Toko 6 Blitar. Toko 6 Blitar murah sama kancingnya. Udah itu aja, tinggal kain kalau sana di koran. Nah ya. Dia benar sampai koran, terus bawahnya sudah kotor nanti. Pokoknya warna kosmopolitan itu ya. Oh, berarti ukuran triplek itu ya, Bu? Ya kosong Bapak, tengah kosong, hanya kan. Oh, pinggir-pinggir gini aja. Iya. Oh, gitu. Tengahnya kosong, nggak ada apa-apanya, kayaknya dijamret. Ya. Mungkin jadinya video call langsung. Geng.